Selamat pagi Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Waktu yang sudah kita jalani tidak terasa terlewatkan dengan berbagai macam hal yang kita alami. Ada hal-hal yang menyenangkan pastinya, saya percaya itu, dan juga ada hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan dalam sebuah tantangan, penderitaan, dan masalah hidup. Tapi satu hal yang kita tahu dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia, yang tetap memberkati kita sampai hari ini. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, mari kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah pengharapan dalam hidup saudara dan saya. Dunia tidak bisa memberikan pengharapan, manusia tidak bisa memberi pengharapan, tapi Yesus pengharapan yang sejati yang kekal atas hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu alami pertemuan dengan Tuhan hari ini, alami sebuah pengharapan dalam Tuhan lewat ibadah, lewat pujian dan firman akan memberkati kita. Oleh sebab itu kami ucapkan selamat datang bagi kita sekalian, dan ibadah akan dipimpin oleh Saudari Devi bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, selamat datang di hadirat Tuhan pada ibadah kesucian pada pagi hari ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Mayor bahwa kita patut bersyukur pada Tuhan bukan karena kita semua baik-baik dalam keadaan baik-baik saja, tapi kita tetap patut bersyukur pada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini dengan satu pujian yang mengatakan bahwa kasih Bapa melebihi sinar mentari pagi dan melebihi tingginya langit biru. Kiranya pujian kita sebagai ucapan syukur kita bersama atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mau katakan pujian ini bersama-sama. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Kasih-Mu sedalam lembah, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Katakan kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kita katakan terima kasih atas cinta-Mu. Kita mau ulangi pujian ini sekali lagi dengan sepenuh hati kita. Kita mau katakan ucapan syukur kita atas hal-hal yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Setingginya langit biru Tuhan, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi
Bapa, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Saya ingin kita semua memujikan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari. Kami yakin kasih-Mu tidak pernah terbatas untuk kami Tuhan. Memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Katakan sepenuh hati. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sekali lagi terima kasih. Saya minta kesediaan Ibu Mayor untuk membuka dalam doa. Kasih atas cinta. Mari kita berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Saya persilakan kita berdiri. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, di hari perhentian-Mu. Setelah 6 hari kami diberi kesempatan untuk bekerja, berusaha memenuhi kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, ada kesempatan untuk kami mengagungkan Engkau, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh acara ini. Biarlah Tuhan akan memberkati kami. Yang melayani Tuhan urapi dengan kuasa-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau pakai mereka untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dan kami semua akan diberkati. Kami serahkan seluruh ibadah ini. Biarlah jadi dalam pertolongan Tuhan. Karena kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk. Baiklah, untuk melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, kita akan memujikan dari buku Bala Keselamatan nomor 165. Saya dapat kemenangan di atas segala dosa oleh karena kuasa Tuhan yang cukup bagi saya. Karena Tuhanlah Yesus Juru Selamat kita. Kita memujikan bersama-sama. Saya dapat kemenangan di atas segala dosa oleh karena kuasa Tuhan yang cukup bagi Kita memujikan dengan tepuk tangan ini. Tuhan Yesus Juru Selamat, jangan tinggalkan saya.
jangan tinggalkan saya. Sama kehidupan ini saya mau turut saja. Saya yakin dan percaya bahwa kita sini semua mendapat kemenangan, amin? Kalau gitu kita akan bangkit berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman bala keselamatan. Dari buku nomor halaman 400. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah, dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan perdamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketataatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita akan lanjutkan dengan ayat yang ketiga. Terang Tuhan sudah masuk ke dalam hati saya agar hidup tanpa dosa karena kuasa rohnya. Kita pujikan ini dengan lebih semangat lagi ya. Terang Tuhan sudah masuk ke dalam hati saya agar hidup tanpa dosa karena kuasa rohnya. Tuhan Yesus juru selamat, jangan tinggalkan saya. Sama kehidupan ini saya mau turut saja. Tuhan Yesus juru selamat, jangan tinggalkan saya. Sama kehidupan ini saya mau turut saja. Sekarang saya mau ajak kita semua berjoget, bisa bangkit berdiri lagi. Kita mau supaya kita itu semangat memuji Tuhan, gitu loh. Nggak cuma tepuk tangan aja, tapi kita mau bergoyang buat Tuhan. Kita memujikan di hadapan kemegahan. Kita mau katakan bahwa Tuhan itu sudah baik dalam kehidupan kita. Kita mau katakan dengan kanan kiri kita, Tuhan baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah.
teramat baik. Sekali lagi, Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi di hadapan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu. Membawa hati kami Tuhan. Membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Jempolnya mana? Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekarang tepuk tangan semua. Engkau. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Masih siap muji Tuhan? Satu lagi. Kita mau katakan firman-Mu terangi jalanku. Sebagai kesaksian kita bersama bahwa Tuhan sudah menerangi kehidupan kita sampai saat ini. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sekali lagi kita memujikan ini dan lebih semangat lagi. Bahwa Tuhan sudah menerangi kehidupan kita. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Firman terangi jalan, Katakan perisai iman di setiap waktu. perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, Katakan tak pernah ku takut. ku ragu, Karena Dia bersamaku. setia Menjaga dengan kuasa mulia. tepuk tangan semuanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita mau katakan bahwa dalam nama Tuhan ada pengharapan. Katakan bersama-sama. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan,
dikatakan Dia sumber pengharapan kita. Pengharapan di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Silakan duduk, saudara semua. Tiba saatnya kita menyiapkan persembahan kita yang terbaik yang kita miliki. Saya persilakan bagi tugas persembahan. Kita akan pujikan dari buku Bala Keselamatan nomor 429. Sepanjang musim kau tinggal menganggur di jalan dan tanya adakah kerja bagiku Tuhan. Banyak orang lambat meski Tuhan berseru, mari kerja dalam ladangku. Sepanjang musim kau tinggal menganggur di jalan dan tanya adakah kerja bagiku Tuhan. Banyak orang lambat meski Tuhan berseru, mari kerja dalam ladangku. Lihat ladang sudah tua padinya, tunggu orang yang memotong bayangnya. Marilah bangun karena Tuhan yang suruh. Siapa berkata Tuhan ku jadi hamba-Mu? Bayang-bayang yang berisi runduklah, goyang-goyang bila angin datanglah. Marilah bangun pegang sekarang waktumu, karena musim potong padi kan segera lalu. Siang sudah lalu, hari hampirlah petang. Sebentar Tuhan bawa hasil ladangnya pulang. Dengan tangan hampakah kau menghadap Dia? Mari kerja dengan setia. Lihat ladang sudah tua padinya, tunggu orang yang memotong bayangnya. Marilah bangun karena Tuhan yang suruh. Siapa berkata Tuhan ku jadi hamba-Mu? Bayang-bayang yang berisi runduklah, goyang-goyang bila angin datanglah. Marilah bangun pegang sekarang waktumu, karena musim potong padi kan segera lalu. Tiap jiwa yang dikumpul bagi Tuhan-Mu jadi mutiara di dalam mahkota-Mu. Cari yang terhilang karena mahal harganya. Mari kerja dengan setia. Lihat ladang sudah tua padinya, tunggu orang yang memotong bayangnya. Marilah bangun karena Tuhan yang suruh. Siapa berkata Tuhan ku jadi hamba-Mu? Bayang-bayang yang berisi runduklah, goyang-goyang bila angin datanglah. Marilah bangun pegang sekarang waktumu, karena musim potong padi kan segera lalu. Saya minta kesediaan Bapak Yupito untuk berdoa untuk persembahan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri dan kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada pagi hari yang indah, kami boleh datang ke hadirat Allah dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kehidupan kami seminggu lamanya. Tuhan, pada pagi hari ini di ibadah kesucian, Tuhan sudah impunkan semua umat-umat Tuhan datang kepada gereja-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan di hadapan Tuhan, kiranya persembahan itu akan berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini.
Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu adalah kuasa yang ajaib di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami masuk di dalam beberapa pokok-pokok doa. Kami berdoa khususnya bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, khususnya Bapak Presiden Jokowi bersama dengan seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan menempatkan orang-orang yang tepat di dalam mengatur negara ini, baik di dalam perekonomian, baik di dalam kekuatan daripada negara Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi semua jemaat yang sedang berseru dan berserah bergumul di dalam Tuhan, khususnya di dalam yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan kiranya Engkau sembuhkan, dan yang sedang mengalami kesulitan dalam perekonomian, Tuhan buka jalan, dan yang sedang hadir di tempat ini dalam keadaan keluh kesah, Tuhan kiranya berikan kelegaan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa khususnya pada kegiatan Paskah, baik itu ibadah sejam Getsemani, baik itu Jumat Agung, baik itu ibadah Paskah dan perayaan Paskah. Tuhan kiranya mengatur semuanya dengan baik. Kami percaya Tuhan bahwa pengorbanan-Mu yang luar biasa di atas kayu salib, yang sudah memberikan keselamatan bagi semua umat manusia, sehingga kami boleh merasakan kuasa Allah berlaku dari sampai dengan hari ini. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan daripada sebagian daripada firman-Mu yang akan dibentangkan pada pagi hari ini. Berkatilah kiranya hamba-Mu, kuasai mulut lidah hamba-Mu, hati dan pikirannya. Kiranya firman yang ketika dibentangkan akan mengambil bagian terpenting di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tapi sebelum itu kita akan pujikan satu pujian yang mengatakan bahwa saat kita masuk hadirat Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah memberikan darah-Nya yang sangat mahal untuk kita, untuk menebus segala dosa kita. Biarlah pujian ini mengantarkan kita agar kita mendengarkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita mulai pujian ini sekali lagi dengan sepenuh hati kita. Kita mau katakan saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan.
masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Terima kasih untuk keselamatan ini, Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan dengan sepenuh hati kita. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Terima kasih untuk penebusan yang Kau berikan. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu tidak pernah berakhir. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Katakan sungguh besar Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Katakan kami menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu kekudusan melingkupiku, amin. kasih-Mu Amin. mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar, Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. aku jadi ciptaan baru. Ku
jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu Tuhan, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu. Kami mau baca firman-Mu Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan berkati kami, supaya firman-Mu memberkati semua kami. Waktu kami baca kami ngerti, waktu kami dengar kami ngerti dan laksanakan. Berkati kami semua dan berkati hamba-Mu. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Itu bicara tentang janda ini. Kita bicara janda lagi hari ini. Minyak seorang janda. 1-7 dari 2 Raja pasal 4. 2 Raja 4 itu baik. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu, sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Baik, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara menyimak khotbah-khotbah yang saya sampaikan saudara-saudara sekalian, maka khotbah-khotbah saya kemarin mulai baca dan mulai lihat, maka kita sedang masuk dalam sebuah khotbah yang bernama khotbah seri penderitaan. 2 minggu lalu saya bicara tentang penderitaan itu pasti. Minggu lalu saya bicara tentang kemuliaan Allah dalam sebuah penderitaan kita alami. Nah hari ini saudara-saudara sekalian, kita akan belajar tentang tema menghadapi penderitaan. Iya kan? Dan nanti sore ibadah tebusan, saya akan berbicara tentang mengapa kita harus menderita. Gitu. Nah, saya coba melihat bagian-bagian sudah saya sampaikan, saya lihat tanpa saya sadari, maka kita sedang masuk dalam korban seri penderitaan. Mengapa? Karena saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa dalam minggu-minggu ini kita masuk dalam minggu-minggu prapaskah atau minggu-minggu kesengsaraan Tuhan dalam sebuah penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku, pada hari ini juga kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 dan 7, bagaimana janda tersebut, bagaimana saudara dan saya diajar oleh Alkitab untuk menghadapi penderitaan. Gitu loh. Karena saya bicara pada 2 minggu yang lalu, semua setuju mengatakan bahwa penderitaan itu adalah sebuah yang pasti. Nah, kalau saudara kembali ke dalam 2 Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7,
Maka dalam pembacaan ini kita akan mengidentifikasi siapakah janda ini gitu, supaya kita tahu gitu loh. Nah, kalau kita membaca saudara-saudara sekalian, maka janda itu mengalami yang namanya big problem atau sebuah masalah yang besar yang sedang dihadapi seorang janda itu. Kita tahu saudara-saudaraku, dia adalah istri dari seorang nabi yang sudah meninggal sehingga dia menjadi janda saudara-saudara sekalian. Dan kalau kita membaca kisah ini, maka kita dapat memahami bersama bahwa mereka ini adalah keluarga yang percaya kepada Allah. Itu jelas, karena dia istri dari seorang nabi gitu loh. Dan Alkitab bilang dia adalah takut akan Tuhan. Keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Itu jelas sekali. Nah, tapi kalau saudara membaca perlahan-lahan bagian itu saudara-saudara sekalian, supaya kita tahu siapa dia, walaupun namanya gak disebutkan. Tetapi saudara-saudaraku, masalahnya adalah dia mengalami sebuah penderitaan, dia mengalami sebuah masalah, dia mengalami sebuah kesesakan saudara-saudara sekalian karena persediaan uangnya itu habis. Gitu. Dia nggak punya uang lagi. Tidak hanya tidak punya uang saudara-saudara sekalian, tapi juga Alkitab katakan bahwa persediaan makanan di rumahnya pun habis. Ini tragis. Uang nggak punya, makanan pun nggak punya. Lebih tragis lagi kalau saya membaca kisah itu saudara-saudara sekalian, janda ini juga sedang dililit oleh hutang yang nggak bisa dibayar kepada rentenir mungkin pada waktu itu. Saya pikir ini janda miskin gitu, ya kan? Jadi dia masalahnya berat sekali, maka saya pikir big problem saudara sekalian, karena dia udah janda, begitu, ditinggal mati oleh istri suaminya, lalu dia tidak punya uang, dia nggak punya makanan di rumahnya pun habis. Lalu saudara-saudaraku identifikasinya adalah bahwa dia juga punya utang yang terlilit nggak bisa dibayar. Dan yang sangat mengerikan sekali pada waktu itu adalah para penagih hutang ini sudah berjalan ke rumahnya, dan konsekuensinya adalah bahwa kalau dia tidak bisa membayar utangnya, maka penagih utang ini akan mengambil 2 anaknya yang laki-laki ini, gitu loh, untuk menjadi budak sebagai pembayar daripada utang itu. Jadi saudaraku bisa bayangkan ini dalam last minute, dalam waktu-waktu terakhir saudara-saudaraku, ini bebannya berat sekali gitu loh. Berat sekali. Sementara penagih hutang sedang berjalan ke rumahnya hendak mengambil anaknya untuk jadikan budak karena nggak bisa bayar utangnya. Gitu loh. Dan ini menjadi sebuah persoalan yang sangat berat sekali. Tetapi kalau saudara baca dan saya lihat bagian ini saudara-saudara sekalian, inilah realita kehidupan gitu loh. Mungkin situasi kondisinya ini berbeda gitu loh. Ini zaman Nabi Elisa mungkin sudah bilang seperti itu. Tetapi kondisi yang dialami oleh janda ini realita kehidupan bahwa memang perjalanan hidup yang kita jalani saudara-saudara sekalian, ya, itu memang terkadang selalu berjalan tidak seperti yang kita inginkan, gitu loh. Enggak seperti kita inginkan. Mungkin pada waktu dia masih punya suami seorang nabi, luar biasa. Nabi pada zaman-zaman perjanjian lama itu sangat ditakuti sekali. Gitu. Karena apa? Karena dia menyiapkan semua persiapan untuk ibadah, menyampaikan Taurat Tuhan. Jadi memang waktu suaminya hidup mungkin dia tidak kekurangan seperti itu. Tetapi pada waktu suaminya mati, bahkan ini realita yang terjadi, dia nggak pernah berpikir dia akan mengalami hal seperti itu saudara-saudara sekalian. Dia diperhadapkan dengan kesesakan hidup, penderitaan dan masalah hidup. Pemahamannya adalah maka menjadi menarik. Kita belajar siapapun saudara dan saya gitu loh. Hamba Tuhan, pangkatnya mau letnan, kapten, mayor, letnan kolonel, komisioner, hamba-hamba Tuhan yang besar, yang bisa melakukan kuasa dan mujizat sekalipun, maupun jemaat-jemaat Tuhan, maka saudara dan saya selalu dihinggapi dan diikuti, bahkan didiami oleh penderitaan dan masalah hidup gitu loh. Ya kan? Ini supaya kita clear nih, supaya kita jernih. Ya kan? Kita diperhadapkan dengan ini, dengan berbagai macam kesesakan-kesesakan yang ada, macam-macam. Ada hal keuangan lah, ada hal-hal pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, anak-anak, semuanya saudara-saudara sekalian. Ini penderitaan yang nggak bisa kita lewatkan, katakan no, saya nggak mau dengan problem, saya nggak mau dengan masalah, nggak bisa. Saudara dan saya ada pada satu titik di mana saudara dan saya harus menghadapi itu. Nggak bisa menghindar dari penderitaan itu.
Gak bisa menghindar dari masalah itu, siapapun kita. Yang tua, yang muda, hamba Allah, jemaat Tuhan. Semua kita ada dalam sebuah koridor harus menghadapi yang namanya sebuah penderitaan. Gitu loh. Pasti. Nah tapi kan ini ada way out-nya gitu loh, ada solusinya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh janda itu. Ini dalam last minute, dalam keadaan yang sangat terdesak saudara-saudara sekalian. Ini orang-orang udah datang penagih hutang nih. Udah datang. Nah kita lihat apa yang dilakukan janda ini pada waktu dia menghadapi persoalan besar itu. Dan apa yang kita bisa pelajari di bagian ini? Mari kita lihat ayat demi ayat. Ayat yang pertama. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambaku, suamiku sudah mati dan engkau tidak tahu hamba itu dekat akan Tuhan. Tapi sekarang, bukan besok, sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Nah yang pertama saudara-saudara sekalian, bagaimana dia menghadapi penderitaan dan masalah itu saudara-saudaraku. Yang pertama, janda itu dari ayat yang pertama kita belajar, dia menghadapi persoalan itu, dia menghadapinya bersama dengan Tuhan. Ya kan? Menghadapinya bersama dengan Tuhan. Nah kalau saudara baca yang pertama saudaraku, pada waktu dia mendengar bahwa para penagih utang sudah datang untuk mengambil anaknya, maka yang dilakukan janda itu adalah dia nggak lari, dia nggak sembunyi. Kadang-kadang kita kalau dikatakan debt collector kita suka sembunyi ya kan, kita nggak tahu lari di mana, kok bisa dibawa kolong kemana, oh di debt collector datang kita lari nih, bahaya gitu, ya kan? Banyak menghindar. Kalau penagih hutang datang kita bilang, oh nanti bilang ya kalau saya itu nggak ada di sini gitu, ya kan? Ini kan yang terjadi realitanya. Tapi soal yang terjadi adalah bahwa pada waktu dia punya persoalan itu, Alkitab bilang istri janda itu, istri hamba Allah itu, nabi itu dikatakan mengadukan. Saudara baca, perhatikan tuh. Mengadukan halnya, mengadukan persoalannya, menyampaikan begini kepada, mengadukan halnya. Saudara lihat yang terjadi bahwa janda itu nggak pergi mengeluh kepada orang-orang lain. Dia nggak pergi lari sembunyi, kemana nggak bisa dicari. Dia nggak bilang sama anaknya, kalau penagih hutang datang bilang saya tidak ada, tidak saudara-saudara sekalian. Tapi dia datang kepada Elisa, menyampaikan masalahnya, persoalannya, kesesakannya. Artinya pemahamannya adalah, pada waktu dia datang kepada Elisa, maka ini menekankan pentingnya bahwa janda itu memutuskan untuk menghadapi persoalan-persoalan itu bersama dengan Tuhan. Iya kan? Bersama dengan Tuhan. Nah, pembelajaran pertama yang mau kita pelajari saudara-saudaraku dari janda adalah bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana pada waktu kita sedang menghadapi penderitaan, mungkin kita hadir di saat ini, mungkin sudah katakan, yes Mayor, saya ini sedang punya persoalan. Rumah tangga saya lagi kacau. Saya lagi dililit utang. Saya lagi harus bayar tagihan. Mungkin seperti itu. Bagaimana kita menghadapi penderitaan-penderitaan yang mungkin sedang terjadi dalam hidup kita saudara-saudara sekalian. Nah kalau kita belajar dan melihat, maka keadaan-keadaan sering terjadi saudara-saudaraku dilakukan oleh orang-orang pada waktu dia menghadapi penderitaan itu. Yang pertama dia akan ngomel. Dia bersungut-sungut. Dia mengeluh. Dia tidak mau bertemu dengan Tuhan. Dia nggak mau datang kepada Tuhan. Dia nggak mau berdoa. Dan parahnya lagi, dia mulai menyalahkan Tuhan untuk masalah yang dihadapinya. Gitu, ya kan? Nanti kita akan belajar tentang kenapa kita harus mengalami penderitaan itu. Ya kan? Mulai salahkan Tuhan, kenapa begini Tuhan, kenapa begini Tuhan. Kita belajar dari janda itu, memutuskan untuk menghadapi kesulitan bersama dengan Tuhan. Itu artinya adalah saudara dan saya harus mengambil sikap untuk datang kepada Tuhan. Ya kan? Menghadapi kesulitan bersama dengan Tuhan artinya saudara dan saya harus mulai datang berdoa, berseru kepada Tuhan, mendekatkan dirimu kepada Tuhan lewat apa? Lewat doamu, lewat persekutuanmu, lewat ibadahmu. Ini yang disebut dengan menghadapi kesulitan bersama dengan Tuhan. Gitu loh. Nah tapi kan ini kan gak semua orang percaya melakukan ini. Selalu saya bilang,
bahwa kita kadang-kadang terbalik gitu loh. Ya kan? Kayak dunia terbalik gitu loh. Udah tahu punya persoalan, udah tahu punya penderitaan, udah tahu punya masalah, boikot ke gereja gitu loh. Boikot dengan Tuhan. Pertemuan-pertemuan dengan Tuhan mulai dihindari, dikurangi, bahkan tidak akan pernah mau bertemu dengan Tuhan. Ini kan salah gitu loh. Oh, nanti dululah saya sedang mau bermeditasi. Omong kosong, nggak ada itu. Aduh, saya punya persoalan, nanti dululah saya cut dululah pelayanan, cut dululah ibadah, saya belum siap, hati saya. Enggak. Dan inilah yang terjadi dalam pola pikir kekristenan gitu loh. Tetapi kan kita mau belajar di janda ini, bahwa penderitaan itu tidak membuat dia pergi dan lari, berpikir dengan logikanya harus begini A, B, C dan D, tidak. Tapi dia datang bertemu dengan Elisa, menghadapi bersama dengan Tuhan, dan dia mengambil sebuah sikap untuk berseru dan berbicara kepada Tuhan lewat Nabi Allah yang bernama Elisa. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kalau kita belajar tentang masa-masa penderitaan Tuhan, maka saudara belajar bahwa di mana pada waktu Yesus menghadapi penderitaan, yang pasti dialami adalah bukan penderitaan yang ringan, tapi saya mau katakan penderitaan Yesus itu adalah penderitaan yang sangat berat. Mengapa saya katakan sangat berat, saudara-saudara sekalian? Bukan hanya masalah kematian, orang tuk tembak mati, tapi menuju kematian itu, saudara-saudara sekalian, itu enggak mudah. Ya kan, kita peringati kalau saudara nonton film itu The Passion of Christ itu. Kalau Alkitab bilang, nonton itu kita bilang, parah ya, ngeri ya. Tapi Alkitab bilang, saudaraku, Yesus itu wajahnya pun sudah gak kelihatan berubah seperti manusia. Karena penderitaannya berat. Menuju kematian itu stepnya, tahapannya menyakitkan. Gitu loh. Cambukan, deraan, pukulan dan sebagainya. Itu menyakitkan, sehingga saya katakan bahwa penderitaan yang dialami Yesus pada saat itu, saudara-saudaraku, adalah penderitaan yang bukan ringan, tapi sangat-sangat berat. Tapi coba belajar dan lihat, bagaimana Yesus menghadapinya. Apakah dia ngeluh sebagai manusia? Apakah dia bilang, kenapa ya Bapak suruh ke dunia ini ya, kenapa gini? Apakah dia mengeluh? Apakah dia bilang, katakan stop, saya nggak mau melayani lagi, biar aja manusia dan saya pergi dengan senang saya? Apakah dia meninggalkan pelayanan-pelayanan yang dipercayakan oleh Bapa kepadanya karena penderitaan itu? Mari kita berpikir dengan hikmat Tuhan. Yesus katakan tidak. Dia enggak ngeluh sebagai manusia ya, jangan lihat sebagai ketuhanannya. Sebagai manusia dia enggak ngeluh. Sebagai manusia dia enggak meninggalkan pelayanannya. Tapi pada waktu dia menghadapi penderitaan itu, saudara-saudara sekalian, yang ia lakukan adalah dia menghadapi penderitaan itu bersama dengan Bapa. Sehingga kita tahu bahwa sampai saat siksaan dan kematian yang sudah dekat pun, Yesus gak pernah berhenti melayani. Last minute mau mati pun, dia gak pernah meninggalkan pelayanannya. Dia bertemu dengan Bapanya. Peristiwa-peristiwa doa Getsemani yang akan kita peringati bulan depan menunjukkan tentang bagaimana di tengah-tengah penderitaan yang begitu berat, dia udah tahu bahwa mati nih, dia masih bisa tetap bertemu dan berdoa kepada Tuhan. Bahkan pada waktu hendak disalibkan pun, dia pun masih bisa berdoa. Mari kita belajar, saudara-saudara sekalian, rubah cara berpikir kita. Saya mau ajak kita belajar itu. Karena penderitaan ini gak gampang. Ya kan? Di ibadah GPS Alkitab bilang bahwa hari-hari ini jahat. Kata jahat itu sesuatu yang negatif. Kata-kata jahat itu berarti sesuatu yang gak mudah kita lalui. Penderitaan ke depan, saya mau katakan, gak mudah. Kita udah belajar tentang bagaimana akhir zaman ini. Gak mudah. Tapi saya mau katakan, apakah saudara bilang, ya udahlah gak usah melayani, gak usah ibadah lagi. Mari kita belajar hadapi penderitaan yang sedang terjadi dan ke depan harus bersama dengan Tuhan. Sehingga saudara-saudara kita akan lihat nanti apa yang terjadi dengan janda itu. Iya kan? Dengan janda itu.
Nah yang kedua saudara-saudara sekalian. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh janda itu saudara-saudaraku? Belajar untuk memiliki ketaatan untuk melepaskan yang berharga dalam dirinya kepada Tuhan. Melepaskan yang berharga dari hidupnya kepada Tuhan. Saudara bahasa ayat yang kedua. Coba Elisa kepadanya, ini udah ngomong ya, udah ngomong nih, kita bicara udah ngomong nih janda nih. Elisa dengar nih, gitu ya. Lalu Elisa tanya, apa yang dapat ku perbuat bagimu? Dia tanya nih sama janda itu. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya aja di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli yang berisi minyak. Nah saudaraku diberkati oleh Tuhan, pada ayat 2 kita diberitahukan bahwa janda itu sudah tidak punya apa-apa. Ini tragis saudara sekalian, gak punya apa-apa gitu loh. Dia gak punya apa-apa, tapi dia bilang, saya hanya punya sebuah buli-buli berisi minyak. Hanya itu. Ya, perhatikan ya. Hanya punya sebuah buli-buli berisi minyak. Coba kita lihat. Kita coba pakai logika kita berpikir hari ini. Oke? Kalau kita berpikir secara logika manusia kita, saya mau tanya kira-kira cukup nggak satu buli minyak itu menyelesaikan semua hutangnya, memberi dia makan, ya kan, dan memiliki uang yang lebih dalam rumah tangganya. Logika berpikir dulu, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Nggak bisa ya, nggak bisa. Secara logika berpikir nggak mungkin. Kalau kita bicara buli-buli itu sejenis guci atau botol yang kecil. Itu buli-buli namanya, buli-buli. Bukan buli ya, buli-buli saudara sekalian. Tapi saya mau katakan, hanya itulah satu-satunya harta yang paling berharga yang ada di rumah janda itu. Hanya itu dimiliki aja, nggak ada yang lain. Mungkin bagi pandangan orang, buli-buli itu sesuatu yang tidak berharga. Tapi saya mau katakan, bagi janda itu, sebuah buli-buli itu adalah merupakan sesuatu yang berharga. Sehingga saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, pada waktu Elisa tanya sama dia, apa yang ada padamu? Hanya tinggal satu buli-buli itu saja. Pertanyaannya, maukah dia menyerahkannya kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Elisa untuk disebut menjadi sebuah alat bagaimana memakai sebuah buli itu menjadi sebuah mukjizat? Ini pertanyaannya. Tuhan sedang menguji ketaatan janda itu untuk melepaskan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Saya renungkan ini, saya bilang ngeri saudara-saudara sekalian. Nanti kita lihat kenapa ngerinya ya. Saudara belajar dan melihat itu saudara-saudara sekalian. Saya coba ambil contoh ini. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Maka kita tahu dia miliki berapa? 5 roti dan 2 ikan. Oke, setuju ya? Dan itu hanya dimiliki, Alkitab bilang, dari 5.000 orang itu hanya dimiliki oleh seorang anak kecil. Saudara bayangkan, ini kue so dia bawa lama-lama nih. Mamanya pesan nih, dia bilang, "Ma, saya mau lihat KKR nih. Yesus ini mau khotbah, kasih penyembuhan." Mamanya bilang, "Oke, kau pergi nak ya. Tapi saya kasih 5 roti dan 2 ikan. Ini kau pegang baik-baik. Ini makananmu. Karena ini lama nih, kalau kau nggak bawa ini kau lapar nanti, kau bisa mati. Ini sangat berharga karena ini hidupmu." Dia pergi saudara sekalian. Tapi dalam peristiwa itu terjadi semua lapar dan gak bisa apa-apa. Lalu murid bilang, "Tuhan, itu ada seorang anak tuh yang punya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bilang, "Minta sama dia." Saudara bisa bayangkan, saudara minta sama anak-anak tuh gak gampang. Coba pergi ada Kellen tuh atau coba minta kalau petanya. Dia bilang, enggak, ini punya saya ini, enggak mau. Coba minta kalau anak punya permen dia suka, kalau saudara minta,
Nggak usah anak-anak, orang gede juga kalau dikasih coklat Silver Queen lalu saudara minta, dia bilang, oh nanti dulu dong. Ada iklan itu ya, baginya sedikit gitu kan. Kenapa? Karena itu sangat berharga bagi anak itu. Ini 5 roti 2 ikan ini makanannya ini. Kalau dia kasih ini nggak bisa makan. Tapi apa yang berharga bagi anak itu diserahkannya kepada Yesus. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Kita lihat janda itu. Perhatikan saudara-saudara sekalian. Apa itu dengan janda itu saudara-saudara sekalian? Dia melepaskan apa yang berharga dari dalam dirinya, yaitu sebuah buli-buli itu untuk menjadi sebuah alat bagaimana itu bisa menjadikan sebuah mujizat sehingga saudara-saudaraku hidupnya jadi terpelihara sempurna. Jadi saudara bisa bayangkan jika anak kecil itu nggak mau kasih sama murid Tuhan Yesus. Jika janda ini bilang, no Elisa, ini tinggal ini yang saya punya, kalau saya kasih ini habis. Gak akan pernah terjadi mujizat. Pembelajarannya adalah bahwa kadang-kadang kita sulit melepaskan apa yang berharga dalam diri kita untuk Tuhan. Betul enggak? Betul enggak? Sulit. Apa yang berharga dari diri kita kepada Tuhan? Apa yang berharga saudara-saudara sekalian? Mungkin waktumu sangat berharga. Tapi pada waktu engkau harus tahu beribadah, tapi engkau mau beribadah kepada Tuhan karena engkau gak mau beri waktumu kepada Tuhan. Engkau gak bisa melepaskan yang berharga dari hidupmu kepada Tuhan. Engkau gak pernah akan alami mujizat Tuhan. Gak bisa. Apa yang berharga dari hidupmu? Apa itu? Hartamu kah? Uangmu kah? Atau hidupmu? Yang gak mau kau lepaskan, yang sangat berharga kepada Tuhan. Engkau gak bisa alami mujizat. Coba saudara lihat Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-6. Saya siapkan ini, saya nangis, saya bilang Tuhan luar biasa gitu loh. Kadang saya terlalu egois gitu loh. Gak mau lepaskan yang berharga, Tuhan bilang saya minta. Sehingga saya bilang Tuhan saya mau jadi hamba-Mu lah, ini yang paling berharga dalam hidupku, serahkan sama Engkau. Ayat 6 Filipi pasal yang kedua. Dia bilang gini. Saudara belajar dari Yesus saudara-saudara sekalian. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak mesra dengan Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara bisa bayangkan ayat ini saudara-saudara sekalian. Dia ini Allah. Dia ini Kristus. Ini harga dan hidup yang sangat berharga. Tapi dia bilang, saya tak perlu mempertahankan itu. Iya kan? Dengan bertahan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia nggak perlu pertahankan itu. Bahkan kita bilang adalah, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia tidak mempertahankan tentang identitasnya sebagai Allah. Sebagai Kristus. Dia tidak pertahankan dan dia memberikan apa yang berharga turun ke dalam dunia untuk saudara dan saya. Ini penting saudara sekalian. Wong kadang kita untuk ibadah aja susah gitu loh. Suruh bayangkan tuh Yesus tuh mati gitu loh. Siksaannya luar biasa. Gitu loh. Dia bisa hidup enak. Tapi apa yang berharga dalam dirinya? Dia gak mau pertahankan dan dia mau kasih. Untuk saudara dan saya gitu loh. Kenapa kita gak mau melepaskan yang berharga dalam diri kita kepada Tuhan? Kenapa untuk melayani kita masih tolak-tolakan? Mau gak mau? Kenapa beribadah kita mulai katakan, oh nanti dulu saya gak mau ibadah. Oh nanti dulu hanya ini, hanya ini. Kenapa kita sulit gitu loh? Melepaskan kamu yang berharga. Supaya apa? Supaya engkau alami mujizat. Supaya engkau alami sesuatu yang terjadi seperti janda itu. Kalau dia nggak mau lepaskan yang berharga dalam dirinya, dia nggak pernah alami mujizat, dia nggak pernah terima kelimpahan yang nanti kita akan lihat pada akhirnya. Tapi dia bilang, saya kasih Elisa. Walaupun ini satu-satunya saya kasih. Ini yang paling gak ada apa-apa lagi. Saya kasih untuk engkau.
Nah, kita lihat apa yang terjadi saudara sekalian. Yang ketiga, bagaimana dia menghadapinya? Ayat 5 bilang gini, pergilah pembantu daripadanya, tutuplah pintu. Sudah ia dan anaknya masuk dan anaknya mendekat berjarak kepadanya, sedang ia menuang. Yang ketiga saudara-saudara sekalian, bagaimana dia menghadapi penderitaan itu? Dia memiliki namanya sikap hidup percaya kepada Tuhan. Ya kan? Ketika Jan itu melakukan atau percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Pada waktu dia datang kepada Elisa, maka Elisa berkata kepada wanita itu agar dia mengambil banyak bejana. Gitu loh. Hanya satu, tapi dia bilang ini, kau pergi tangga-tanggamu lah. Pergi ke sana, minta bejana-bejana yang kosong, iya kan? Yang kosong. Alkitab bilang, tapi jangan hanya sedikit, bawa yang banyak-banyak. Lalu perempuan itu ambil semua itu. Lalu dia bilang, kau masuk ke dalam kamar bersama anakmu. Suruh bisa bayangkan, Alkitab nggak bilang berapa banyak bejana itu, tapi saya pikir tetangganya banyak, punya bejana yang kosong, artinya bejana lebih daripada satu. Suruh bayangkan apa yang terjadi. Lalu dia masuk ke dalam ruangan itu, satu buli minyak-minyak itu, lalu dituangkan dan dituangkan dan dituangkan ke semua bejana-bejana yang kosong itu. Bejana lebih besar daripada buli. Ingat itu. Bejana lebih besar daripada buli-buli. Buli-buli itu guci yang kecil. Bejana lebih besar. Tapi Alkitab bilang, masuk ke kamarmu bersama anakmu. Tuangkan minyak yang ada di buli itu ke bejana-bejana yang kosong. Dan apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Maka semua bejana itu penuh. Penuh. Ibunya bilang, nak ambil satu lagi. Anaknya bilang, aduh mama, ini so habis. Semua sudah terisi penuh. Pada waktu enggak ada bejana lagi, maka minyak yang keluar dari buli-buli itu pun berhenti. Wow, luar biasa. Saya bisa bayangkan saudara-saudara sekalian, dia tuang begini terus nih satu buli itu, dia tuang gini terus saudara-saudara, terisi. 1 banding puluhan bejana kosong. Mengalir terus minyak itu. Kenapa terjadi? Karena dia memiliki kepercayaan kepada Yesus. Kepercayaan kepada Allah lewat Nabi Elisa. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Mari kita belajar yang terakhir. Mari kita belajar yang terakhir saudara-saudara sekalian. Supaya kita memiliki namanya kepercayaan. Kepercayaan kepada Tuhan, melakukan tindakan-tindakan iman dalam menghadapi penderitaan. Sekali lagi saya katakan, jangan ngomel, jangan marah, jangan jauh dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Udah tahu kita punya penderitaan, punya masalah. Kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya sesuatu yang gak mungkin bagi manusia, maka bisa mungkin bagi Tuhan. Mungkin saudara bilang, gak bisa. Istri saya nggak bisa berubah, suami saya nggak bisa berubah, anak saya nggak bisa jadi baik, kerjaan saya nggak akan bisa lebih baik. Saya mau katakan, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Mari kita tutup khotbah ini saudara-saudara sekalian. Ayat yang ke-7. Ini penutupnya. Kemudian pergilah pembantu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anakmu. Saudaraku berkata oleh Tuhan, kita lihat. Kita dapat mengetahui akhirnya melalui mujizat itu kondisi keluarga janda ini dapat mengalami pemulihan. Dan menarik sekali, bukan pemulihan yang biasa, tapi pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Saudara lihat pemutarbalikannya. Di awal kita bicara, ya kan? Di awal kita bicara, perhatikan jangan ngantuk. Di awal kita bicara hanya satu buli. Tapi pada akhirnya saudara-saudara sekalian, kita bilang, Elisa, ini sudah penuh. Dia bilang, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Di mana kesempurnaan Tuhan yang memberkati dia? Dan hiduplah dari lebihnya. Itu kesempurnaan Tuhan. Tuhan gak hanya kasih, ya kan? Gak hanya kasih untuk menyelesaikan utang, beli makanan, dan punya uang.
Tapi dia bilang, hiduplah dari lebihnya. Saya mau bilang ini saudara-saudara untuk khotbah ini. Tuhan tidak pernah setengah-setengah untuk melakukan pemulihan atas hidup kita. Dalam setiap masa kita hadapi. Tapi saya mau katakan, Tuhan sempurna melakukan apapun dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, jangan setengah-setengah melayani Tuhan. Jangan setengah-setengah beribadah kepada Tuhan. Harus sempurna. Harus sungguh-sungguh. Karena apa? Karena Tuhan sempurna untuk memberkati saudara dan saya. Renungkanlah itu. Saya tulis ini dan saya belajar banyak dari kisah ini. Saya udah berapa kali mengkhotbahkan khotbah ini. Tapi kemarin saya baca ulang dan saya melihat sesuatu yang luar biasa. Keegoisan kita kadang-kadang menghalangi berkat Tuhan. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kenapa kita nggak diberkati? Kenapa masalah kita nggak habis-habis? Kenapa penderitaan nggak pernah hilang? Jangan salahkan Tuhan. Tapi tinggalkan keegoisan. Apa yang berharga, lakukan untuk pelayanan kepada Tuhan. Mari kita akan satu pujian saudara-saudara sekalian. Kan kita mau berdoa kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti. Ini kesempurnaan Tuhan. 5 menit. Mari kita belajar untuk merenungkan itu saudara-saudara sekalian. Mungkin saudara bilang, oh Mayor kalau khotbah terus panjang, biar panjang. Pendek aja nggak dengar, lebih panjang lagi kan gitu. Nanti sore datang ya. Kita belajar lagi di sore. Mengapa kita harus mengalami penderitaan? Supaya kita nggak ngomel kalau punya penderitaan. Tekan pujian ini. Kalau saudara mau doa, lakukan itu. Lihatlah sebuah karya Tuhan. Karya keselamatan Tuhan bagi saudara dan saya. Mari bilang, kalau saudara mau berdoa lakukan ke tempat-tempat depan. Akan selalu berganti. Kalau saudara mau doa lakukan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kalau saudara mau lakukan itu, lakukan kali ini. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku tahu Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Apa yang ada di benakmu hari ini? Problem? Atau mungkin big atau small problem apapun. Mungkin pekerjaanmu, mungkin usahamu. Apapun itu. Saya mau bilang jangan keraskan hatimu. Biarkanlah hari ini engkau harus alami seperti apa yang dialami janda itu. Buli berisi minyak memenuhi semua bejana yang kosong. Gak bisa terjadi oleh manusia, tapi hanya bisa dilakukan oleh Tuhan.
oleh Yesus. Dan hari ini saya mau katakan, Yesus sanggup memulihkan dengan sempurna keadaanmu. Mari lihat Yesus. Lepaskan apa yang berharga dalam dirimu. Berikan sama Tuhan. Kasih sama Yesus. Supaya dia pakai yang berharga menjadi berkat, yang berharga menjadi mukjizat dalam hidupmu. Lepaskan itu. Serahkan sama Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu, selalu menjagamu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Amin. Kita mau berdoa. Kita ulangi kor ini sekali lagi. Waktu ini kan kor ini saudara mau datang di bangku anugerah, lakukan. Ingin beri tempat dudukmu, lakukan. Ingin berdiri atau bertempat, melakukan itu. Ibu Mayor akan berdoa. Tekan kornya sekali lagi. Kalau saudara mau datang di bangku anugerah, membawa penderitaanmu, atau kau ingin berdiri tempat dudukmu, apapun itu kau ingin lakukan hari ini, kau sampaikan sama Tuhan. Alami mujizat Tuhan itu. Tuhan selalu, Dia selalu menolongmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Di hari perhentianmu Tuhan, Kau melihat anak-anak Tuhan datang berdoa. Hamba-hambamu datang bertelut di hadapan Tuhan. Baik mereka yang datang di bangku anugerah, mereka yang berdiri, mereka yang duduk. Tuhan melihat setiap doa-doa dan harapan mereka. Engkau melihat dari arasmu yang tinggi, setiap hati mereka terangkat kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan menjawab setiap doa-doa mereka sesuai kehendak Tuhan. Kami serahkan mereka Bapa. Jika mereka bergumul untuk sakit penyakit mereka, kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan angkat. Mereka yang bergumul untuk kebutuhan hidup mereka, mari Tuhan pulihkan mereka Bapa. Segala usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka yang bergumul untuk segala harapan bagi rumah tangga dan pekerjaan masa depan, kami bawa kepada Tuhan. Engkau memberkati. Bagi hamba-hambamu yang berdoa untuk pelayanan, Tuhan juga memberkati. Tuhan tolong kami semua di hari-hari menjelang Tuhan datang kembali. Kami mau semakin dekat dengan Tuhan, mau ada dalam hadirat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Amen. Karena jaminan bagi kami sekalian sebagai umat pilihan Tuhan, Engkau memberikan kepada kami damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kalau hari ini Tuhan kami boleh kembali belajar di mana mujizat Tuhan tetap terjadi sampai hari ini.
Kiranya Tuhan akan menolong kami untuk mau ada di hadirat Tuhan, menyerahkan semuanya. Tuhan yang mengerjakan bagi hidup kami, Bapa. Kiranya Tuhan akan memberkati kami semua. Hamba serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan. Ya Yesus. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, para lansia. Diberkatilah mereka oleh Tuhan. Menjalani hari-hari mereka pada minggu-minggu ini, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang melayani. Kembalikan berkat, berikan sehat dan kuat. Supaya terus boleh menyampaikan kebenaran firman. Dan kami semua boleh diberkati. Semua yang melayani, Tuhan berkati mereka, Bapa. Kami percaya hari ini, kami telah melakukan bagian kami dan kami percaya bagian Tuhan. Dia akan memberkati kehidupan. Terima kasih Bapa, untuk ampuni dosa kami, supaya tidak menghalangi doa-doa kami sampai ke hadirat Tuhan. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati kita, saudara-saudara. Baik, saudara-saudara sekalian, yang berulang tahun dalam minggu ini, Stephen Hadi Wiharjo tanggal 22, lalu tanggal 24 Mario Devan, itu yang berulang tahun pada minggu yang berjalan. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian, saya coba menyampaikan sebuah permintaan bantuan dari kadet. Kadet yang kandidat pernah di sini kan, Kadet Asno ya, Suprasno bersama dengan istrinya, mereka diberikan satu buah proposal begitu untuk pencarian dana untuk acara pelantikan pengutusan. Nah, tahun ini mungkin akan dilaksanakan semua dengan tatap muka, tidak online lagi, mungkin karena kondisi sudah lebih baik. Nah, setiap kadet ini diberikan satu buah proposal gitu. Mereka harus jalankan proposal ini gitu loh. Lalu kemarin udah lama ya, minggu pertama dulu dia telepon lalu minta tolong bisa nggak dia memberikan proposal ini supaya kita bisa membantu dia begitu. Nah, jadi ini ada proposalnya saudara-saudara sekalian. Lalu di belakang ini saya coba buat daftar listnya gitu loh. Jadi saudara kalau mau isi 10.000, 20.000, 25.000 silahkan gitu ya. Isi, bisa diisi dan nanti kita akan kirimkan kepada pusat latihan. Karena dia ada nomor rekeningnya. Ini berbeda dengan yang harus kita kirim juga nanti ke buku pengutusan. Ya Ci ya. Beda, ini beda. Ini pribadi-pribadi kadet dikasih satu-satu. Gitu. Lalu mereka harus jalankan proposal itu. Nah, nanti saudara bisa mengisi itu saudara-saudaraku, ada dengan Cik Melani, ada lembarannya juga, nanti Cik Melani akan berikan itu bagi saudara-saudara. Jadi mungkin kalau saudara mau isi bilang Bu Ben atau Ci atau apa bisa nggak saya isi begitu ya. Lalu saudara bisa isi, berapa saja saudara bisa isi ya untuk bantuan kepada kedua kadet yang ada pernah di sini gitu ya. Yang pernah ada di sini lalu kita bantu mereka ya. Kemarin juga kita bantu mereka lalu bilang, Bu kirim dong uang kolektor gitu ya. Tahu kadet kan gak ada uangnya gitu, kirim kolektor. Lalu kita kirim uang kolektor untuk mereka gitu. Jadi berapa kandidat-kandidat yang ada di sini, pernah di sini dan mereka mau latihan, kalau mereka membutuhkan sesuatu kadang-kadang kita juga bantu mereka. Jadi hari juga mereka minta tolong untuk ini, jadi saudara-saudara bisa membantunya seperti itu. Nah, saya rasa itu, saya ada ibu sudah 2 kali hadir, ini namanya Ibu Tarigan ya. Ibu Tarigan ini ibu yang datang dari Medan sebenarnya, dia di Medan tinggal di Surabaya. Itu hari pernah datang sekali pas ibadah sekolah minggu jam 9. Lalu tanya jam berapa ibadahnya gitu loh. Lalu jam 6 pagi dan ke minggu lalu dan minggu ini ibu datang. Selamat datang Ibu Tarigan. Dulu dia ada di Koros Belawan. Masih zaman-zamannya Pak Sasmoko ya. Pak Sasmoko dia di sana menjadi jemaat di Koros Belawan dan pindah ke Surabaya dan melihat ada gejala keselamatan dan datang. Jadi bukan karena saya orang Medan ya maka ibu ini datang enggak ya. Ya enggak juga sih, tapi memang karena sama-sama bala keselamatan gitu, seperti itu ya. Jadi hadir di sini untuk sama-sama kita beribadah. Selamat datang Ibu, Tuhan memberkati dan tetap setia untuk mau beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudara sekalian. Semua ibadah hari ini dengan baik. Ya ada wasda PKP, tadi sudah Pak ya disampaikan, kita hadiri. Bapak hari ini ya kayaknya ya, PKP ya, betul ya. Kita dengarkan suara Pak Yupito hari ini saudara-saudara sekalian. Betul Freddy ya, Pak Yupito ya. Tadi saya lihat dia apanya itu di template-template itu hadirilah ibadah PKP oleh Bapak Yupito. Wih gitu kan mantap sekali. Ya. Ada wasda juga, tapi jangan lupa juga sore jam 5 sore ada ibadah di tempat ini. Kita belajar lagi kenapa saudara dan saya harus mengalami penderitaan supaya kita tahu. Sehingga ini clear. Supaya kita enggak menjadi orang-orang yang terus mau jauh dari Tuhan tapi kita menghadapi penderitaan karena kita tahu kenapa kita harus menghadapi penderitaan itu. Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudara sekalian. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan terima
doa berkat. Tuhan selalu menolong saudara-saudara. Amin. Yakin itu? Yakin kan itu? Tuhan selalu menolong diri kita. Kita akan pulang, melangkah, kita akan keluar, berjalan. Selalu ingat bahwa janda ditolong oleh Tuhan, maka saudara saya pun ditolong pasti oleh Tuhan. Terima berkat itu dengan bagian Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dan peliharaku, amin, seumur hidupku. Terima kasih Tuhan untuk beribadah ini. Hamba berdoa untuk semua kami akan pulang, Tuhan memberkati kami. Berdoa untuk setiap anak-anak yang sedang sekolah, di mana esok hari ada yang menghadapi ujian-ujian dalam pendidikan mereka. Hamba berdoa diberi keberhasilan bagi mereka. Hamba berdoa untuk berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan juga memberkati. Hamba berdoa untuk semua yang sudah melayani hari ini, Tuhan juga berkati. Hamba berdoa untuk semua ibadah yang kami lakukan sepanjang hari ini, bahkan seminggu yang berjalan di Korops 2 Surabaya, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat yang akan beraktivitas sepanjang minggu ini, diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa. Lalu kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Dan terimalah berkat Tuhan itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita. Terima kasih.